Kisah berikutnya yang akan kita bahas mungkin ini kisah terakhir kali ya. Kisah terakhir dari kumpulan cerita rakyat Mas Rempulu dengan judul Tobu Turi Talang. Dahulu kala di daerah paling utara Kabupaten Rekang terdapat sebuah kampung yang bernama Bungin. Di kampung ini mula legenda sebuah cerita rakyat, Tobu Turi Talang. Sebuah cerita rakyat yang mengisahkan ketika Opu Riajeng, putra mahkota dari kerajaan Luwu, pergi berburu. Dengan berbekal perlengkapan makanan, golok, tombak, dan ditemani oleh 2 ekor anjing bernama Balibong dan Busa Palandro, Opu Riajeng bersama 3 orang pengawalnya berangkat berburu ke hutan Bala. Di sana Opu Riajeng melihat seekor babi hutan yang berkaki 3. Lalu babi tersebut berlari ke daerah Mekse. Rombongan Opu Riajeng memburu babi, namun babi tersebut lari menuju pasaran, wilayah perbatasan Luwu dengan Enrekang. Opu Riajeng terus memburu babi tersebut. Pada saat tiba di Panggalungan, Opu Riajeng membuka tali dari rotan yang akan digunakan sebagai perangkap. Setelah itu, ia kemudian memburu ke arah Koleh, lalu ke Dante Mabu. Di tempat ini, ia kehilangan jejak binatang buruannya. Tidak lama, babi berkaki 3 ditemukan di Bok Tomila. Para pengawal dan anjingnya turut berlari memburu babi itu. Namun, babi tersebut telah menceburkan diri ke sungai dan hanyut bersama derasnya air sungai Tabang. Kemudian babi naik di daratan di Puang Endek. Di tempat ini, Opu Riajeng berhasil menebas salah satu kaki babi, sehingga tersisa hanya 2. Meskipun kaki babi telah ditebas hingga putus, babi masih dapat berlari. Opu Riajeng juga tidak tinggal diam. Ia berhasil menebas lagi kaki babi tersebut. Sekarang kaki babi hanya tinggal 1. Setelah itu para pengawal menangkap dan menyembelih babi yang hanya berkaki 1. Babi itu dibawa ke Buntu Talang, di daerah yang banyak ditumbuhi bambu apus. Setibanya di sana, babi akan dimasak, tetapi tidak ada sumber air yang terlihat. Opu Riajeng lalu menancapkan tongkat, hingga muncullah mata air dari lubang tombak. Selanjutnya, para pengawal bermaksud menebang bambu apus yang akan digunakan sebagai penusuk daging. Tapi pada saat akan ditebang terdengar suara. Iya rakamu tabang nada tu raka indung sangampali material lo malepong bulat. Pertanyaan ini terdengar hingga 3 kali. Kedua pengawal menyampaikan hal tersebut kepada Opu Riajeng. Kemudian Opu Riajeng mencoba menebang, lalu ia mendengar pernyataan yang sama. Laku tabang mako, yakumo anak datu rilu. Suara yang terdengar dari bambu itu. Selanjutnya Opu Riajeng melaksanakan sesuai dengan permintaan dari bambu itu. Tak lama setelah bambu itu roboh, keluarlah gadis cantik dari dalam bambu. Konon ia bernama Tobu Turi Talang. Opu Riajeng dan gadis itu mulai berbincang. Lelaki dari Tanah Luwu ini mulai menanyakan tentang asal-usul gadis tersebut. Katanya ia berasal dari Pali, daerah Kalupini. Ia adalah putri bungsu Puang Pali, namun ia dilahirkan lebih tepat dari waktunya. Olehnya itu orang tuanya memasukkan gumpalan darahnya ke dalam bambu apus. Bambu itu hanyut dan terbawa air ketika banjir melanda kaum Nabi Nuh. Di dalam bambu itulah ia tumbuh hingga dewasa. Akhirnya Opu Riajeng memperistri Tobu Turi Talang. Mereka hidup bahagia dan menetap di Salongan. Pada saat Tobu Turi Talang hamil 3 bulan, Opu Riajeng kembali ke Tanah Luwu menjenguk kedua orang tuanya, sedangkan istrinya ditinggalkan di Salongan bersama 2 pengawal dan kedua ekor anjing tersebut. 6 bulan berlalu, Tobu Turi Talang melahirkan anak pertamanya. Ia diberi nama Sairina. Setelah itu, ia menyusul suaminya ke Tanah Luwu. Memasuki wilayah pasaran, Tobu Turi Talang meninggalkan putrinya di atas kayu yang ditemani oleh Busa Palandro, anjingnya. Sementara Balibong ikut Tobu Turi Talang ke Tanah Luwu. Setibanya di Tanah Luwu, ia menuju Saratu Ariri, istana Datu Luwu, dan bertemu dengan suaminya. Tobu Turi Talang membenarkan bahwa dirinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Kini anak itu masih di pasaran. Mendengar penjelasan Tobu Turi Talang, Opu Riajeng mengirim prajuritnya untuk menjemput anaknya. Setelah prajurit datang membawa putrinya, diadakanlah ritual keselamatan. Selanjutnya mereka kembali ke Salongan dan hidup menetap di sana hingga akhir hayatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Lantengi Toruan Baruka.